Hai semua, Assalamualaikum. Masih suka gagal buat bolu kukus mekar? Masih suka menciut, bantet? Yuk kita belajar sama-sama, simak videonya hingga selesai ya. Akan aku kasih tips agar hasilnya cantik, rasanya enak, teksturnya juga lembut. Ini anti bantet-bantet, aku buatnya juga banyak nih. Pakai 500 gram tepung terigu. Penasaran gimana caranya? Yuk simak videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, pecahkan 5 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 450 gram, kurang lebih 30 sendok makan. Tepung terigu aku pakai yang protein sedang sebanyak 500 gram, kurang lebih 50 sendok makan. Untuk tepung terigunya harus banget diayak agar tidak bergerindil. Nah, seperti ini. Setelah selesai, tambahkan vanili bubuk 1 bungkus. Pakai perasa vanila atau vanilla essence boleh. Kemudian kita tambahkan minuman soda. Aku pakai Sprite ya, sebanyak 300 ml. Pastikan ini Sprite-nya masih baru ya teman-teman. Jadi soda yang ada di minuman itu masih fresh gitu. Oke, langsung aja kita tuang ke dalam adonan. Dan kita siapin juga SP. Ini kita pakai 1 sendok makan, tapi disisihkan dulu ya. Nah, untuk adonannya diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah 1 menit kita matikan dulu mixernya, lalu kita rapikan pinggiran wadah karena banyak tepung yang menempel. Kalau udah rata, lanjut di mixer kembali. Setelah kurang lebih 5 menit di mixer, nah adonannya sudah mengembang. Kita rapikan dulu pinggirannya seperti ini. Oke, kalau udah lanjut kita tambahkan emulsifiernya. Ini aku pakai SP ya. Sebanyak 1 sendok makan, kurang lebih 25 gram. Ini aku ambil dikira-kira aja. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini cukup ya. Oke, lanjut ini kita mixer kembali selama 5 menit hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak serta tidak banyak gelembung udara yang ada di adonan. Nah, setelah kurang lebih 5 menit hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk waktu keseluruhannya selama 10 menit udah cukup ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan adonannya itu mulus, mengkilap, tidak banyak bubble-bubble atau gelembung udara gitu. Nah, insya Allah hasilnya akan mekar sempurna. Oke, ini kita aduk, pastikan rata. Tuh, udah rata ya, adonannya lumayan kental. Kemudian aku pisahkan ke dalam 2 wadah. Ini aku kira-kira aja. Kemudian 1 wadah aku tambahkan pasta coklat, kira-kira 1 sendok teh atau secukupnya boleh. Dan untuk 1 wadah lagi pakai pewarna merah tua. Untuk jumlah pewarna dan pasta boleh disesuaikan aja. Nah, ini lanjut diaduk rata ya. Oke, setelah tercampur rata hasilnya seperti ini. Adonan udah selesai. Lanjut siapin cetakannya. Aku pakai cetakan yang tinggi ya. Mau pakai yang rendah juga nggak apa-apa, bebas. Mau pakai cetakan yang ada bolongan atau yang nggak pakai bolongan juga disesuaikan. Insya Allah sama-sama berhasil. Nah, seperti ini. Lanjut, ini untuk adonannya udah aku pindah ke dalam plastik segitiga untuk mempermudah menuangnya ya teman-teman. Untuk yang pertama adonan putih dulu. Ini tanpa diberi pewarna dan pasta. Oke, kita tuang secukupnya seperti ini. Untuk motif bebas aja ya teman-teman. Disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Untuk warnanya juga bebas. Lanjut, untuk adonan yang coklat, kita isi hingga cetakannya penuh. Nah, ini adonan yang warna merah muda. Setelah selesai, siap untuk dikukus. Panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih.
Dan ini untuk tipsnya, gunakan air di panci pengukusnya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau aku cukup 1,5 ruas jari aja. Kemudian dikasih jarak antar cetakan agar ada space atau ruang untuk bolunya ini bisa mekar sempurna. Nah, kira-kira seperti ini. Dan gunakan api paling besar. Dan selama proses memasak jangan dibuka-buka ya. Kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah merekah sempurna, anti bantet-bantet. Kalau menciut sedikit itu nggak masalah ya teman-teman. Yang penting nggak menciut nyampe bawah banget, itu tuh gagal. Nah, hasilnya seperti ini, bagian bawah nggak bantet, nggak menciut, merekah sempurna dan teksturnya lembut banget. Gimana? Buatnya gampang ya. Yang penting gunakan bahan yang bagus, ikutin tips-tipsnya, insya Allah sih berhasil teman-teman. Ini cocok banget untuk ide jualan, ukurannya juga besar-besar. Oke, kita lanjut kukus. Untuk adonan yang lain, lakukan hingga selesai. Nah, ini dia bolu kukus mekarnya udah jadi. Masya Allah hasilnya cantik banget, merekah sempurna, anti bantet dan menciut. Tuh teman-teman bisa perhatikan. Untuk yang kanan ini aku tuang adonannya nggak terlalu penuh banget. Dan yang kiri ini adonannya penuh sampai cetakannya itu full teman-teman. Hasilnya jumbo, merekah bagus ya. Jadi untuk besar dari bolunya disesuaikan aja. Dan teman-teman bisa juga menggunakan cetakan yang pendek, ada bolongannya. Nah, seperti yang di tangan kanan aku, ini cetakan pendek teman-teman. Tuh sama-sama cantik dan merekah ya. Jadi bisa dipilih. Kalau untuk cetakan yang pendek ini hasilnya akan lebih banyak lagi dibanding cetakan yang tinggi dan besar-besar. Untuk cetakan tinggi yang besar-besar ini aku dapatnya sekitar 36 sampai 40 pieces teman-teman. Jadi kalau pakai cetakan pendek bisa lebih tuh 50 sampai 60. Tuh hasilnya banyak. Nah, bagian bawahnya nggak bantet ya. Cakep banget. Oke, langsung aja yuk kita coba belah. Tuh, untuk motifnya cantik banget. Dan ini udah aku simpan di suhu ruang masih tetap lembut teman-teman. Tuh, Masya Allah, empuk dan lembut banget. Gunakan bahan yang bagus dan ikutin tips-tips yang udah aku sampaikan di video. Insya Allah hasilnya akan maksimal dan gak gagal ya teman-teman. Oke, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, teksturnya lembut, cocok untuk dijual. Perhatikan tips-tipsnya. Semoga berhasil ya teman-teman. Emang sih gampang-gampang susah buat bolu kukus satu ini. Selamat mencoba. Semoga suka. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.